Arne Slot mulai menemukan potongan puzzle yang hilang di Liverpool. Dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Athletic Club di laga uji coba, pelatih asal Belanda itu menyiratkan bahwa Florian Wirtz mungkin bisa mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan Trent Alexander-Arnold. Slot secara terbuka mengakui bahwa kreativitas dari lini belakang Liverpool sempat menurun sejak kepergian TAA ke Real Madrid musim panas ini. Namun hadirnya Wirtz memberikan harapan baru. Florian sangat kreatif di sepertiga akhir lapangan. Flo memang bermain di posisi berbeda, tapi dia punya kualitas kreatif serupa dalam cara yang lain, ucap Slot selepas laga. Wirtz, yang disebut-sebut direkrut nyaris memecahkan rekor transfer Liverpool, tampil mengesankan di Anfield. Sentuhan cerdas, kerjasama mulus, hingga peluang mencetak gol lewat sundulan ke Mister menunjukkan alasan mengapa pemain asal Jerman ini sangat dinanti. Ia bahkan berperan dalam proses gol pembuka yang dicetak Mohamed Salah setelah menerima umpan silang dari Hugo Ekitike. Meski 3 gol dicetak oleh wajah lama, Salah dan 2 gol dari Cody Gakpo, sorotan tetap tertuju pada para rekrutan anyar. Selain Wirtz, Jeremy Frimpong tampil padu di sisi kanan bersama Salah, Milos Kerkez tampil solid di sisi kiri pertahanan, sementara Ekitike menunjukkan fleksibilitas di lini depan. Namun Slot tak sepenuhnya puas. Masalah klasik Liverpool dalam bola mati kembali muncul. 2 gol Athletic Club tercipta dari situasi set piece, sebuah catatan yang cukup mengganggu menjelang laga pembuka Premier League kontra Crystal Palace. Kami kemasukan 2 gol dari bola mati. Ini harus segera dibenahi, tegas Slot. Laga ini juga penuh emosi. Sebuah penghormatan khusus diberikan kepada mendiang Diogo Jota yang meninggal akibat kecelakaan mobil bulan lalu. Tepat di menit ke-20, pertandingan dihentikan sejenak, seluruh stadion berdiri memberi penghormatan. Momen yang mengingatkan bahwa sepak bola lebih dari sekedar permainan. Di laga sebelumnya, tim lapis kedua Liverpool juga menang 4-1. Bintang muda Rio Ngumoha mencuri perhatian dengan gol cepat hanya 87 detik setelah kick-off. Bendo, Darwin Núñez, dan Harvey Elliott ikut mencetak gol, meski masa depan 2 nama terakhir itu masih diselimuti tanda tanya. Menariknya, selebrasi Núñez yang menepuk lambang klub dan gestur Elliott yang meniupkan ciuman ke arah tribun menyiratkan drama transfer yang bisa segera terjadi. Pramusim ini bukan hanya soal eksperimen taktik, tapi juga panggung emosional dan transisi besar di era baru Liverpool. Liverpool resmi menambah amunisi muda mereka dengan mendatangkan Will Wright, penyerang belia asal Salford City yang baru berusia 17 tahun. Padahal sebelumnya, Arsenal sempat memimpin perburuan tanda tangan sang pemain. Namun pada akhirnya, The Reds sukses meyakinkan Wright untuk bergabung ke Merseyside. Dalam pernyataan resmi klub yang dirilis pada Senin sore, 4 Agustus 2025, Liverpool mengonfirmasi bahwa transfer ini bernilai sekitar 200.000 pound sterling atau setara dengan 4,3 miliar rupiah. Wright langsung menjalani debutnya bersama tim U21 Liverpool saat bermain imbang tanpa gol melawan Hull City akhir pekan lalu. Ia tampil selama 30 menit dan mulai menunjukkan potensi yang menjanjikan. Meski belum lama menapaki dunia sepak bola profesional, Wright sudah punya pengalaman. Debutnya terjadi saat membela Salford City di EFL Trophy melawan Wolverhampton Wanderers U21 pada November 2024. Ia juga sempat merasakan atmosfer Emirates FA Cup dan kompetisi League 2. Menariknya, Salford City merupakan klub yang dimiliki oleh konsorsium yang mencakup legenda Manchester United seperti David Beckham dan Gary Neville. Keputusan Wright memilih Liverpool dikabarkan didasari 2 hal utama. Pertama, struktur pengembangan pemain muda The Reds yang sudah terbukti melahirkan bintang seperti Trent Alexander-Arnold dan Curtis Jones. Kedua, lokasi yang lebih dekat dengan keluarga yang membuat proses adaptasi berjalan lebih nyaman bagi sang pemain muda. Liverpool menutup rangkaian laga pramusim mereka di Anfield dengan kemenangan ganda atas Athletic Bilbao. 2 laga digelar dalam sehari dengan Reds menang 4-1 di laga pertama, lalu menang 3-2 di partai kedua. Namun di balik hasil positif tersebut, ada sejumlah catatan penting yang tak bisa diabaikan oleh sang manajer Arne Slot. Yang paling mencolok tentu adalah performa tajam lini depan. Kombinasi pemain muda dan rekrutan anyar tampil memikat.
Hugo Ekitike langsung mencuri perhatian lewat kecepatan dan asis indahnya untuk gol Mohamed Salah. Sementara itu, bintang muda George Mumoha benar-benar tampil seperti pemain senior. Usianya baru 16 tahun, tapi yang mencetak 1 gol cantik dan menyusulnya dengan 1 asis cerdas. Penonton pun bersorak kagum. Slot juga memberi kejutan tak biasa saat memainkan Trey Nyoni sebagai bek tengah. Padahal posisi aslinya adalah gelandang. Meski sempat gugup, pemain muda ini menunjukkan ketenangan dan kecerdasan luar biasa, termasuk intercept penting saat situasi 2 lawan 1. Arne Slot tampaknya memang sengaja mengetes karakter dan mental anak-anak muda ini. Di sisi lain, rekrutan baru seperti Milos Kerkez juga mendapat pujian. Bek kiri asal Hungaria itu tampil penuh determinasi. Ia tak ragu bertarung dalam setiap duel. Walau gaya mainnya yang agresif, sesekali menimbulkan risiko pelanggaran. Fans tampaknya sudah jatuh hati pada semangat juangnya. Namun, semua performa memikat ini tak bisa menutupi satu kekhawatiran besar, krisis lini belakang. Virgil van Dijk absen karena sakit. Joe Gomez dan Connor Bradley cedera. Jarell Quansah sudah dijual dan belum ada penggantinya. Kini hanya Ibrahima Konate yang tersisa sebagai bek tengah senior yang benar-benar fit. Liverpool terlihat tajam, berani, dan penuh semangat. Tapi jika masalah di lini belakang tidak segera ditangani, Slot bisa saja menghadapi masalah besar saat musim dimulai. Sinyal kekuatan memang sudah dikirim ke rival-rival mereka, tapi sinyal peringatan juga terdengar keras dari ruang medis. Benjamin Sesko kini berada di persimpangan jalan. Striker muda milik RB Leipzig itu diminta segera menentukan masa depannya dalam waktu dekat. Bukan tanpa alasan, sebab 2 klub Premier League, Manchester United dan Newcastle United, tengah memperebutkan tanda tangannya. Penyerang asal Slovenia itu memang tampil luar biasa sepanjang musim 2024 hingga 2025. Menurut data dari Transfermarkt, Sesko sukses mencetak 21 gol dan 6 assist dalam 45 laga di semua kompetisi. Performanya yang konsisten dan mematikan di depan gawang membuatnya jadi incaran serius di bursa transfer musim panas ini. Di satu sisi, Manchester United tengah mengalami krisis lini depan. 2 striker mereka, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, gagal tampil meyakinkan. Akibatnya, skuad asuhan Ruben Amorim cuma mampu mencetak 44 gol sepanjang musim, dengan jumlah kebobolan yang bahkan lebih besar, yakni 54. Statistik tersebut menjadi cerminan lemahnya ketajaman sekaligus rapuhnya pertahanan tim berjuluk Setan Merah itu. Sebaliknya, Newcastle tampil jauh lebih baik. Tim berjuluk The Magpies mampu mengoleksi 68 gol dan hanya kebobolan 47 kali. Mereka juga berhasil finish di posisi kelima klasemen akhir Premier League dan mengamankan tiket ke Liga Champions. Kini dalam persaingan untuk mendapatkan Sesko, Newcastle bergerak cepat. Klub tersebut bahkan disebut sudah memberi ultimatum kepada sang striker. Dalam waktu 48 jam, ia harus memberi keputusan bergabung atau tidak. Laporan dari jurnalis Ben Jacobs menyebut The Magpies tak ingin proses negosiasi ini berlarut-larut. Bukti keseriusan Newcastle pun terlihat dari tawaran resmi senilai 80 juta euro yang mereka ajukan pekan lalu. RB Leipzig memang belum menerimanya karena masih ada sedikit selisih terkait skema bonus. Namun nilai tersebut diyakini sudah sangat mendekati kesepakatan. Sky Sports juga melaporkan bahwa Sesko cukup terkesan dengan proposal finansial dan proyek olahraga yang ditawarkan Newcastle. Mereka memberikan prospek bermain di Liga Champions serta peran sentral di lini depan. Sesuatu yang menarik bagi pemain berusia 21 tahun itu. Sementara itu, Manchester United justru belum menunjukkan langkah konkret. Hingga saat ini, belum ada tawaran resmi yang diajukan ke Leipzig. Ketertarikan mereka masih sebatas minat tanpa aksi nyata. Kondisi ini membuat peluang Setan Merah untuk mendapatkan Sesko makin menipis. Apalagi jika mereka tak segera menyamai tawaran Newcastle. Kini semua tergantung pada keputusan sang pemain. Dalam 2 hari ke depan, Benjamin Sesko akan menentukan kemana arah langkah karirnya berikutnya, menuju klub dengan proyek yang ambisius di Liga Champions, atau memilih tantangan berat membangkitkan kembali kejayaan Manchester United. Liverpool menutup rangkaian laga pramusim mereka di Anfield dengan kemenangan ganda atas Athletic Bilbao. 2 laga digelar dalam sehari dengan Reds menang 4-1 di laga pertama, lalu menang 3-2 di partai kedua.
Namun di balik hasil positif tersebut, ada sejumlah catatan penting yang tak bisa diabaikan oleh sang manajer Arne Slot. Yang paling mencolok tentu adalah performa tajam lini depan. Kombinasi pemain muda dan rekrutan anyar tampil memikat. Hugo Ekitike langsung mencuri perhatian lewat kecepatan dan asis indahnya untuk gol Mohamed Salah. Sementara itu, bintang muda George Momoha benar-benar tampil seperti pemain senior. Usianya baru 16 tahun, tapi yang mencetak 1 gol cantik dan menyusulnya dengan 1 asis cerdas. Penonton pun bersorak kagum. Slot juga memberi kejutan tak biasa saat memainkan Trey Nyoni sebagai bek tengah. Padahal posisi aslinya adalah gelandang. Meski sempat gugup, pemain muda ini menunjukkan ketenangan dan kecerdasan luar biasa, termasuk intercept penting saat situasi 2 lawan 1. Arne Slot tampaknya memang sengaja mengetes karakter dan mental anak-anak muda ini. Di sisi lain, rekrutan baru seperti Milos Kerkez juga mendapat pujian. Bek kiri asal Hungaria itu tampil penuh determinasi. Ia tak ragu bertarung dalam setiap duel. Walau gaya mainnya yang agresif, sesekali menimbulkan risiko pelanggaran. Fans tampaknya sudah jatuh hati pada semangat juangnya. Namun semua performa memikat ini tak bisa menutupi satu kekhawatiran besar, krisis lini belakang. Virgil van Dijk absen karena sakit, Joe Gomez dan Connor Bradley cedera. Jarell Quansah sudah dijual dan belum ada penggantinya. Kini hanya Ibrahima Konate yang tersisa sebagai bek tengah senior yang benar-benar fit. Liverpool terlihat tajam, berani dan penuh semangat. Tapi jika masalah di lini belakang tidak segera ditangani, Slot bisa saja menghadapi masalah besar saat musim dimulai. Sinyal kekuatan memang sudah dikirim ke rival-rival mereka, tapi sinyal peringatan juga terdengar keras dari ruang medis. Liverpool kembali aktif dalam perburuan pemain di bursa transfer musim panas ini. Dan kali ini fokus mereka mengarah ke lini pertahanan. Nama Mark Guehi dari Crystal Palace menjadi target utama. Namun, jalan menuju Anfield bagi bek tengah berusia 24 tahun itu tampaknya tak akan semulus yang diharapkan. Menurut laporan terbaru dari The Mirror, Crystal Palace bersikeras mempertahankan harga jual sang pemain di angka 50 juta pound sterling. Ketua klub Steve Parish dilaporkan menolak keras untuk menurunkan banderol tersebut. Meski Liverpool sudah melayangkan tawaran awal senilai 870 miliar rupiah. Tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah. Ketegangan pun mulai muncul di kubu The Reds. Meski telah mendatangkan 7 pemain anyar sepanjang musim panas, tak satu pun dari mereka berposisi sebagai bek tengah. Kondisi ini makin mendesak setelah kepergian Jarell Quansah ke Bayer Leverkusen. Menyisakan hanya 3 bek tengah senior dalam skuad Arne Slot. Guehi sendiri menjadi sosok yang menarik karena pengalamannya di Premier League serta usia yang masih muda. Namun, permintaan Palace yang mencapai angka 1,1 triliun rupiah membuat Liverpool harus berpikir ulang. Apalagi kontrak sang pemain baru akan berakhir pada musim panas tahun 2026, yang artinya Palace masih dalam posisi tawar yang kuat. Newcastle United juga sempat dikaitkan dengan Guehi. Namun mereka juga memilih mundur karena enggan membayar harga setinggi itu. Situasi ini menjadi pukulan kedua bagi Liverpool dalam waktu singkat. Sebelumnya tawaran masif senilai 2,4 triliun rupiah untuk Alexander Isak juga ditolak mentah-mentah oleh Newcastle. 2 penolakan beruntun ini membuat Liverpool harus mengevaluasi ulang strategi transfer mereka. Dengan musim baru yang semakin dekat, kebutuhan akan bek tengah baru menjadi sangat mendesak. Arne Slot diyakini ingin segera memperkuat lini belakang setelah performa musim lalu menunjukkan celah yang harus ditambal. Kini tantangannya adalah bagaimana Liverpool bisa mendatangkan pemain berkualitas tanpa melampaui batas anggaran. Apakah mereka akan kembali menaikkan tawaran untuk Guehi atau beralih ke opsi lain yang lebih realistis? Satu hal yang pasti, waktu terus berjalan. Jika tidak bergerak cepat, The Reds bisa saja menghadapi musim yang panjang dengan pertahanan yang rapuh. Liverpool tengah melakukan perombakan besar di lini serang mereka. Menyusul kepergian sejumlah pemain kunci, setelah menjuarai Liga Inggris musim lalu, The Reds kini mempersiapkan diri untuk mempertahankan gelar, meski wajah lini depan mereka berubah drastis. Kematian mendadak Diogo Jota dan penjualan Luis Diaz ke Bayern Munich menjadi awal dari perubahan ini. Darwin Núñez juga dikabarkan akan segera meninggalkan klub dan masa depan Federico Chiesa masih belum jelas.
Di tengah situasi itu, Liverpool sudah mendatangkan Hugo Ekitike dan kini mengincar Alexander Isak dari Newcastle United. Isak menjadi target utama Liverpool musim panas ini. Namun transfernya sangat bergantung pada langkah Newcastle untuk mendatangkan pengganti, yakni Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Sayangnya peluang Newcastle merekrut Sesko masih 50-50 karena Manchester United juga ikut bersaing. Jika Sesko menolak, maka Liverpool kemungkinan besar gagal mendapatkan Isak. Jika itu terjadi, laporan menyebutkan Arne Slot tidak akan langsung mencari penyerang lain. Sebaliknya, ia akan memaksimalkan pemain yang ada. Florian Wirtz disebut bisa bermain lebih ke depan, sementara Jeremy Frimpong dan pemain muda Rio Ngumoha bisa jadi opsi tambahan. Nama Bendok juga berpeluang dipertahankan. Namun jika Nunez dan Chiesa hengkang, maka Liverpool hanya menyisakan Cody Gakpo, Mohamed Salah, dan Hugo Ekitike sebagai penyerang murni. Wirtz dan Frimpong memang bisa berkontribusi, tapi mereka bukan penyerang utama. Slot tampaknya siap bertaruh, percaya bahwa timnya bisa bersaing meski tanpa tambahan striker baru. Liverpool dikenal sebagai klub yang bersedia menunggu target utama. Jika gagal sekarang, mereka bisa kembali mengejar Isak di Januari atau musim panas mendatang. Dusko Scofi. Sementara itu, Liverpool juga dikaitkan dengan Rodrigo dari Real Madrid. Pemain asal Brazil itu lebih memilih pindah ke Anfield, namun jika Isak berhasil didatangkan, maka Liverpool akan menghentikan minat pada Rodrigo. Real Madrid menginginkan sekitar 100 juta euro untuk sang winger, ditambah gaji tinggi. Total belanja Liverpool saat ini hampir mencapai 260 juta pound dan bisa melewati angka 390 juta pound jika transfer Isak senilai 135 juta pound diselesaikan. Mereka mungkin masih membutuhkan bek tengah, tapi itu bisa didanai dari penjualan pemain seperti Tyler Morton dan Harvey Elliott. Nama